Selanjutnya, support keluarga dapat berupa menghilangkan rasa takut dan cemas akan persalinan, kemudian membantu perawatan kehamilan agar ibu dan bayi sehat, kemudian menginformasikan kepada keluarga lainnya tentang kehadiran anggota baru dalam keluarga. Nah, dukungan suami, apa yang dapat dilakukan suami ketika istrinya hamil? Yang pertama ialah dukungan emosi, peduli terhadap kehamilan dan peka akan perubahan emosi si ibu. Nah, bagaimana agar suami ini tahu bahwa ini merupakan perubahan yang normal, perubahan emosi yang terjadi pada ibu tersebut perubahan yang normal ya. Seorang suami juga perlu belajar memberdayakan diri, memahami bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kehamilan, pada saat istrinya hamil tersebut. Nah, jadi tidak hanya istri yang harus belajar ketika ingin mempunyai anak, tetapi si suami juga harus belajar sehingga balance lah ya, memahamilah apa yang dialami seorang istrinya. Kemudian dukungan instrumental berupa pemenuhan kebutuhan fisik si ibu ya, baik dari segi materi itu juga harus dilakukan oleh seorang suami. Maka dari itu tadi bahwa kehamilan itu harus direncanakan. Kemudian dukungan informasi dapat dilakukan dengan mencari informasi seputar kehamilan dan memberitahukan kepada ibu informasi yang didapatkan oleh suami tersebut. Kemudian membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam perawatan kehamilan dan persalinan. Nah, jangan sampai pada saat kehamilan terjadi yang namanya partner abuse ya, kekerasan selama kehamilan yang dilakukan oleh pasangan. Kekerasan itu bisa saja kekerasan fisik dan psikologis atau kekerasan secara verbal dengan kata-kata. Jadi sangat tidak dianjurkan sekali atau sangat dilarang kekerasan yang dilakukan oleh pasangan selama kehamilan, gitu ya. Faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan sosial. Memperhatikan local wisdom, kearifan lokal sekitar itu sangat penting ya. Sehingga kita berhati-hati dalam penyampaian, dapat bekerja sama dengan toga, toma melalui media massa dan penyuluhan. Jadi maksud di sini kita sebagai tenaga kesehatan dapat bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau melalui media massa atau melalui penyuluhan bisa memberikan informasi tentang pentingnya memberikan tadi dukungan fisik, psikologis pada saat kehamilan, sehingga tidak hanya kita yang memahami bahwa lingkungan sekitar pun dapat memberikan support kepada ibu hamil tersebut. Kemudian fasilitas kesehatan yang memadai itu juga harus disiapkan. Hindari 3 terlambat dalam mengambil keputusan, kemudian terlambat mencapai fasilitas kesehatan, kemudian terlambat dalam menerima penanganan yang tepat di fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya tingkat pendidikan ibu. Tentu tingkat pendidikan ibu juga sangat mempengaruhi pengetahuan ibu atau penerimaan ibu pada saat kita memberikan informasi. Sehingga ketika kita memberikan informasi atau melakukan edukasi kepada seorang ibu hamil atau kepada keluarga, sebaiknya kita juga melihat latar belakang pendidikan ibu dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh ibu tersebut. Kemudian pekerjaan ibu itu juga sangat mempengaruhi kehamilannya, di mana mungkin tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ibu yang memiliki beban ganda tentu juga akan meningkatkan stres pada saat kehamilan ya. Tapi tidak jarang juga ibu hamil yang bekerja justru tambah happy. Kenapa demikian? Karena barangkali pada saat dia bekerja, dia tidak terlalu fokus dengan kekhawatiran dalam kehamilannya. Dan ketika dia bekerja, dia bertemu dengan ibu-ibu yang lain, bertemu dengan rekan kerjanya, dia bisa sharing informasi, sharing berbagi pengalaman, sehingga sebenarnya juga ibu yang bekerja ada keuntungan juga, dia lebih
lebih bisa berbagi lah gitu ketika dia mengalami permasalahan pada saat kehamilannya, sehingga juga dapat sebenarnya mengurangi stres dalam kehamilannya juga gitu ya. Kemudian tingkat pendidikan dan pekerjaan juga berpengaruh terhadap pengetahuan ibu, karena ibu yang bekerja akan banyak berinteraksi dengan orang lain, akan tetapi juga dapat menyebabkan ibu kelelahan jika terlalu sibuk bekerja. Nah, faktor budaya dan adat istiadat serta ekonomi. Nah, jadi ada faktor-faktor adat istiadat yang juga berpengaruh terhadap kehamilan. Nah, seperti mitos-mitos bahwa membawa gunting kecil atau benda tajam lainnya itu dapat melindungi si ibu dari gangguan jin. Nah, itu kan seharusnya tidak seperti itu, bahkan membahayakan si ibu tersebut membawa benda-benda tajam pada saat kehamilan. Kemudian dilarang melilitkan handuk di leher, itu juga mitos. Kemudian dilarang membunuh binatang, bahwa jika membunuh binatang itu bayi akan dapat menjadi cacat. Sementara yang kita ketahui bahwa fakta kecacatan terjadi akibat penyakit, kekurangan gizi, keturunan, atau ada faktor penyebabnya yaitu radiasi. Nah, ini juga jangan minum es. Boleh minum es selama minum esnya itu tidak es teh manis atau tidak mengandung gula ya, karena kalau banyak mengandung gula ya tentu dapat cepat meningkatkan berat badan ibu atau berat badan bayi yang ada di dalam kandungan. Kemudian tidak boleh makan nanas dan durian. Nah, ini juga sebenarnya boleh, tetapi selama yang dimakan itu tidak berlebihan. Nah, kemudian minum air kelapa. Nah, minum air kelapa ini perlu dikaji lagi kebenarannya. Biasanya minum air kelapa supaya bayi bersih dalam kandungan. Nah, ini saya juga masih belum dapat menginformasikan apakah itu benar adanya, karena masih perlu dikaji lagi. Kemudian ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap kehamilan. Ekonomi tentu tadi ya, bahwa kehamilan itu harus direncanakan, karena ketika ibu tersebut hamil kemudian melahirkan, punya anak, tentunya itu pasti membutuhkan biaya. Nah, kalau tidak ada biaya tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Tadinya yang harusnya dapat melakukan pemeriksaan kehamilan berkala, harus memenuhi nutrisi ibu, tetapi karena ekonominya yang kurang tidak dapat memenuhi nutrisi ibu hamil tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungannya tidak sesuai dan lain sebagainya terjadi. Jadi memang perlu perencanaan kehamilan jika memang pasangan tersebut atau jika ibu tersebut ingin hamil ya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Silahkan kalian pelajari dengan seksama faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan ini. Selanjutnya silakan kalian membuat ringkasan. Ya tidak perlulah kayaknya ya membuat ringkasan, karena kalian sudah ada materi atau laporan individu di pembelajaran tutorial. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.